Gejolak internal melanda Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Barat menjelang pelaksanaan musyawarah provinsi. Sejumlah pengurus menilai rencana pelaksanaan Musprov tersebut cacat prosedur dan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi. Wakil Ketua Umum Kadin Sulbar Bidang Investasi dan Pengembangan Wilayah periode 2020 hingga 2025, Hasraf Lukman, secara tegas menyatakan kepengurusan saat ini telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh regulasi. Berdasar anggaran dasar dan Kepres 18 itu dia tidak berdasar dong, karena mestinya laksanakannya adalah Kadin Indonesia. Karena jelas sekali di situ. Perpres 18 itu mengatakan bahwa setiap 5 tahun Muprov dilaksanakan satu kali dalam 5 tahun dan dilaksanakan paling cepat 2 bulan sebelum masa berakhir dan paling lambat 2 bulan setelah masa berakhir periode. Tidak diatur perpanjangan. Hasraf menjelaskan, ketidakmampuan pengurus daerah dalam melaksanakan Musprov sesuai jadwal seharusnya menjadi sinyal bagi pengurus pusat untuk bertindak. Ia mengaku telah melayangkan surat resmi beberapa bulan lalu agar Kadin Indonesia mengambil alih kepengurusan Kadin Sulbar. Kalau saya melihat karena ini periode regulasi sudah beberapa yang tidak sesuai, termasuk priorisasi, mestinya ini kan harusnya ini sesuai dengan aturan yang ada itu kan harusnya Kadin Indonesia mengambil alih, laksanakanlah. Dan itu kami sudah menyurat di beberapa bulan lalu bahwa tolonglah Kadin Indonesia turun tangan untuk mengambil alih, karena kita melihat selama ini kantor juga tidak jelas, tidak ada proses administrasi di kantor, tidak ada. Selain masalah periodisasi, Hasraf juga menyoroti carut-marut tata kelola administrasi. Ia menyebut kantor Kadin Sulbar selama ini tidak memiliki kejelasan administratif dan hanya menggunakan rumah pribadi sebagai sekretariat. Kita mau Kadin ini kan di Kadin itu ada manajer eksekutif, ada pengelola administrasi di luar struktur Kadin. Tapi selama ini di Sulbar ini kan kita sudah masuk bersulbar ini kan sudah mau 20 tahun. Harusnya itu yang masa yang begitu tidak bisa kita benahi untuk mengelola administrasi, dan di sanalah aturan-aturan diarsipkan. Tapi sampai sekarang itu tidak ada, dan itu kita tidak mau kalau baru kali ini juga saya dengar akhir-akhir ini bahwa ada kantor Kadin. Nah, itu kan rumah pribadi kan, tidak bisa jadi kantor Kadin lah itu kalau rumah pribadi, bos. Isu lain yang memicu protes keras adalah penetapan dana kontribusi bagi calon ketua sebesar 1 miliar rupiah. Hasraf menilai angka tersebut tidak memiliki dasar yang transparan. Nah, itu yang permintaan 1M. Permintaan 1M itu lazim kami memang di Indonesia itu bikin kegiatan, itu memang ada, tapi itu disepakati karena itu menyangkut masalah biaya pelaksanaan. Tidak boleh kita serta-merta mau seenaknya menyebut 1M, 2M, 3M. Ada RAB-nya. Tentu biaya-biaya teman-teman yang hadir dari daerah, ALB, makan minum di hotel, itu pun harus dilaksanakan di hotel. Kemarin kami tidak dan banyak teman-teman yang mau mendaftar, tapi bagaimana mungkin kita mau mendaftar kalau kita menyetor uang tidak ditahu untuk penggunaannya itu. Harusnya kan jelas penggunaannya, transportnya misalnya peserta berapa dan sebagainya. Itulah dasar menentukan uang pendaftaran, bukan seenaknya kita menyebut 1M. Ini yang digugat nanti apa? Yang dibawa ke kami gugat, kami begini, kami minta Kadin Indonesia untuk membuka mata, melihat ke bawah, memverifikasi. Kita buka-bukaanlah dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dikeluarkan oleh Kadin Indonesia. Jangan mereka bikin, tapi ada seseorang atau ada suatu daerah yang spesialis tidak dipenuhi. Nah, itu kita mau berlaku se-Indonesia lah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.